Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrina Saputri bersama rekan saya yang lainnya, ada Hana Tiara, Mulanisa Safa Latifah, Siti Mukaromah, Ludia Alfitria, dan Ita Herawati. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang alasan menolak syahadatain. Kalimah syahadatain adalah kalimah perjanjian atau sumpah yang menentukan amal perbuatan manusia di dunia dan nasib di akhirat dalam Al-Qalam surat 39. Bagi orang yang tidak melaksanakan syahadatain selama di dunia, maka di akhirat tidak akan mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Terdapat dalam Quran surat Maryam, surat 87. Ajaklah manusia untuk bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah menaati kepadamu tentang hal itu, syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Tidak melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam bukan saja melaksanakan apa ada dalam rukun Islam, karena orang munafik pun bisa melakukannya, melainkan semua aspek kehidupan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat ke-142. Tidak melaksanakan syariat Islam. Menolak perintah Allah yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, melaksanakan jihad. Berat meninggalkan larangan Allah, yaitu korupsi dan kolusi, hingga memakan harta riba. Yang ketiga, berzina. Selanjutnya, tidak melaksanakan syariat Islam. Alasan mereka menolak melaksanakan syariat Islam adalah karena mereka telah memiliki ajaran yang telah mereka laksanakan secara turun-menurun. Mereka tidak menyadari ajaran yang mereka laksanakan tidak sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ajaran nenek moyang atau ajaran karuhun yang telah mereka lakukan secara turun-temurun. Yang pertama seperti Yahudi. Yahudi adalah nama ajaran pengikut Nabi Musa alaihissalam. Padahal agama Nabi Musa alaihissalam bernama Islam. Kemudian ajaran ini diubah oleh para pengikutnya, diganti oleh hasil pemikiran mereka. Agama Yahudi ini telah turun-temurun dianut oleh keturunan Bani Israel. Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini sebenarnya bernama Islam, namun kemudian diselewengkan oleh para pengikutnya. Ajaran ini telah turun-temurun, akhirnya menjadi ajaran mereka hingga saat ini. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dianut oleh para nabi. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa agama Islam yang kemudian telah disempurnakan. Ketika beliau hidup di tengah-tengah umat, ajaran Islam terpelihara dengan baik hingga saat ini. Yang berasal dari bumi agama Ardi atau paraganisme, yaitu agama Ardi adalah ajaran berdasarkan filsafat atau hasil renungan seseorang atau kelompok tertentu. Ajaran ini menjadi ajaran yang turun-temurun, sehingga ajaran ini terlahir diantaranya ada Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu, Sintao, dan lain-lain. Termasuk aliran kepercayaan yang jumlahnya banyak sekali. Selanjutnya, menolak kepemimpinan dalam Islam. Syahadatain adalah syariat Islam yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam Islam
pada masa Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang melaksanakan syahadatain, berarti dia harus mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Konsekuensinya, dia harus menaati dan mengikuti Rasul sebagai pembawa risalah dalam semua aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, hukum, dan sebagainya. Barang siapa yang tidak mengikuti dan menaati utusannya, maka dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Menolak misi kerasulan. Alasan manusia menolak keseruan Rasul tersebut karena para Rasul. Yang pertama, manusia biasa. Para Rasul adalah manusia biasa yang memerlukan kebutuhan hidup, membutuhkan makanan dan minuman. Para Rasul pun memiliki istri dan anak keturunan di mana mereka harus dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua, bukan malaikat. Pembawa risalah Rasul bukanlah malaikat. Malaikat sangat berbeda dengan manusia. Tuntunan orang-orang musyrik dipimpin oleh malaikat karena malaikat tidak pernah melakukan kesalahan dan memiliki kelebihan. 3. Tidak menerima wahyu seperti Nabi terlebih dahulu. Para pembawa risalah setelah Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu. Namun apa yang disampaikan adalah wahyu Allah. Para kaum musyrikin menurut agar pembawa risalah tersebut sama seperti para nabi menerima wahyunya. Segan duduk bersama budak dan bawahan. Ajaran Islam tidak membeda-bedakan suku, pangkat, dan golongan. Di hadapan Allah semua manusia sama. Tidak ada Tuhan, tidak ada budak, tidak ada alasan, tidak ada bawahan, tidak ada ningrat, tidak ada cacah, semua di sisi Allah sama. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya kepadanya sebagai firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Dijelaskan surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Yang selanjutnya ada salah memahami ajaran Islam. Yang pertama, Islam bertentangan dengan hak-hak asasi manusia atau HAM. Dalam ajaran Islam, pezina hukumnya adalah dicambuk. Quran Surat An-Nur ayat 2. Pencuri hukumannya dipotong tangan. Terdapat dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38. Pembunuh hukumannya dibunuh dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Hal ini mereka jadikan alasan untuk menuduh bahwa Islam bertentangan dengan HAM. Yang kedua, Islam tidak sesuai dengan kebudayaan lokal. Ajaran Islam sangat menentang perzinaan. Jangan melakukan perzinahan, mendekati perbuatan zina saya sudah dilarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Allah memerintahkan agar manusia diajak dakwah untuk memeluk agamanya. Adanya kewajiban dakwah dianggap oleh masyarakat jahiliyah seolah-olah Islam tidak toleran dan memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga terjadi permusuhan sama manusia. Allah menyuruh dakwah untuk mengajak manusia untuk memeluk Islam dengan cara yang bijaksana. Quran Surat An-Nahl ayat 125, dan tidak memaksakan. Yang keempat, ada Islam mengajar kekerasan. Islam mengajarkan kekerasan. Untuk membela dan mempertahankan al-Islam, Allah mengajarkan kepada umat Islam untuk berjihad. Berjihad adalah usaha mempertahankan umat Islam serta wilayah hukum Islam. Mempertahankan umat dan wilayah Islam adalah salah satunya adalah berperang. Kewajiban berperang adalah kewajiban setiap muslim dalam mempertahankan Islam dan umatnya dari serangan musuh. Umat Islam diizinkan perang hanya untuk mempertahankan diri. Yang kelima, Islam menolak kesamaan gender. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual,
tapi juga mengajarkan pelaksanaan syariat yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Salah syariat tentang kehidupan keluarga adalah hukum waris. Dalam hukum waris, pembagian harta antara anak laki-laki dan wanita berbeda. Selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.